Hai everyone, perkenalkan saya Marita Adelia Rahmasari, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang, NRP 222-32952 dari kelas D, Reguler 2 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anatomi, fisiologi sistem respirasi atau pernapasan dari dosen pengampu Bapak Henry Didiharto S.Kep Nurse MPD. Definisi sistem respirasi: sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli yang kemudian mengalami difusi darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, untuk melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi yang pertama struktur utama, yang kedua struktur pelengkap. Yang pertama struktur utama ada saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, dan paru-paru. Yang kedua struktur pelengkap. Yang pertama ada dinding dada, yang selanjutnya kosta, ada otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Anatomi sistem pernapasan. Yang pertama ada saluran pernapasan atas, terdiri dari rongga hidung, faring, laring. Yang kedua ada saluran pernapasan bawah, ada trakea, bronkus, dan bronkiolus. Yang ketiga ada paru-paru, terdiri dari paru-paru dan alveoli. Ini adalah gambar dari anatomi sistem pernafasan. Yang pertama, saluran pernapasan atas. Ada rongga hidung, merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring. Rongga hidung dimulai pada bagian arterior ke bagian posterior berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal dan secara transversal. Rongga hidung terdiri atas vestibulum, rambut, dan konka. Vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Rambut berperan sebagai penapis udara. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proyeksi terhadap udara luar. Fungsi hidung. Yang pertama sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, yang keempat pengatur suhu, yang kelima pelindung dan penyaring udara, yang keenam indera pencium. Faring berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalan udara dan makanan, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan, bagian di mana pemisah antara makanan dan udara. Fungsi dari faring adalah yang pertama menyaring udara oleh rambut getar atau silia, yang kedua menyeimbangkan tekanan udara, yang ketiga tempat rangsangan bersin terjadi. Faring terdiri atas nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua ada orofaring, bagian hidung yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga ada langiofaring atau bagian yang berbatasan dengan laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata cervicalis. Fungsi dari laring, yang pertama menghasilkan suara, yang kedua mengarahkan makanan masuk, yang ketiga melindungi saluran pernapasan, yang keempat penghubung faring dan trakea, yang kelima untuk respirasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit tentang saluran pernapasan bawah. Ada trakea atau batang tenggorokan. Berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawang, berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus.
Fungsi utama sebagai jalan untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Ada bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama dari bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedang bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisi epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Ada paru-paru, terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan atau pulmus dextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Yang kedua ada paru-paru kiri atau pulmus sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut dengan pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam. Dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saliran akhir dari sistem pernafasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas sel-sel darah dan karbon dioksida dari udara ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Ini adalah gambar paru-paru dan alveoli. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri ada 2 lobus. Dan untuk alveoli, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Otot-otot pernafasan terdiri atas otot skelet. Yang pertama ada otot inspirasi utama. Ada musculus intercostalis interna. Yang kedua ada musculus intercartilaginous parasternal. Yang ketiga ada otot diafragma. Yang kedua ada otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas. Ada musculus scalenus anterior, ada musculus scalenus medius, dan yang terakhir ada musculus scalenus posterior. Saat nafas biasa, ekspirasi tidak cukup memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Otot ekspirasi tambahan ada musculus intercostalis interna, ada musculus intercartilaginous parasternal, ada musculus rectus abdominis, yang terakhir ada musculus obliquus abdominis externus. Ada diafragma, suatu septum berupa jaringan musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen, dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Ada vaskularisasi. Sistem pembuluh darah vaskularisasi terdiri dari 2 bagian, ada arteri pulmonalis dan arteri bronchialis. Arteri pulmonalis berfungsi dalam sistem respirasi. Arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru.
Cukup sekian sedikit materi tentang sistem pernafasan dari saya. Sekiranya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.